Assalamualaikum. Hari ini hari ketiga kegiatan praktik persiapan penyuluhan, dan saya sedang ada dalam tahap pengolahan data, perankingan, dan pembuatan matrik programa penyuluhan kehutanan dan rencana kerja tahunan penyuluh kehutanan. Nah, apa saja yang saya lakukan, apa yang saya pelajari, apa yang saya buat, yuk kita lihat aja. Ini ada dapat 3 masalah, lalu untuk transek itu dapat berapa nih, 3-4 masalah, dan diagram Venn dapat 1 masalah. Nah, untuk kemudian dilakukan analisis data ini pada hari ini dilakukan dengan memisahkan masalah-masalah tersebut yang dikumpulkan dari teknik PRA itu berdasarkan topiknya. Nah, jadi untuk masalah perlindungan kawasan digabung. Jadi di sini dari pal batas yang hilang, terus adanya illegal logging dengan mengambil sebaran bulian itu untuk kawasan, terus untuk usaha kelompok yaitu tentang status kepemilikan lahan, dan apalagi nih, dan tentang tanaman jenang yang tidak produktif. Potensinya tanaman jenang di lahan kelompok ini seluas berapa, datanya belum ditambah. Upaya tindak lanjut ini, masalah potensi dan upaya tindak lanjut ini data yang sama diambil dari data pengumpulan identifikasi dengan PRA itu. Lalu ada tambahan data kebutuhan informasinya apa, yaitu budidaya jenang, terus media cetak yang digunakan ada leaflet, dan kalau elektronik menggunakan PowerPoint. Lalu selanjutnya metode penyuluhannya dilakukan dengan diskusi atau pertemuan kelompok. Ini dapatlah beberapa masalah dan strategi-strategi apa yang akan dilakukan selanjutnya. Nah, lanjutkan ke program penyuluhan dan FKTP. Oke, ini matrik program penyuluhan yang saya himpun dari analisis potensi dan masalah yang sebelumnya saya buat berdasarkan teknik PRA. Sebenarnya kalimat-kalimat dari teknik analisisnya dengan materi program ini mungkin agak berbeda, namun intinya sama, tujuannya sama. Hanya saja untuk materi program ini saya sudah menekankan masalahnya kemana, apakah di pengetahuan, di sikap, atau di keterampilannya. Nah, di sini saya ada membuat tiga aspek, yaitu perlindungan kawasan atau kelola kawasan, lalu ada usaha kelompok atau kelola usahanya, dan yang terakhir ada partisipasi anggota dalam kelompok, yaitu kelola lembaga. Di sini saya dapat menghimpun ada 6 masalah yang tertuang dalam program. Nah, untuk ini contohnya nih. Kalau untuk keadaan perlindungan kawasan, contohnya masyarakat tahu larangan memasuki kawasan dan mengambil sebaran bulian di cagar alam Durian Duncu, itu hanya 10% pengetahuan mereka bahwa itu dilarang. Nah, tujuannya agar bertambahnya pengetahuan masyarakat, bertambah orang-orangnya bahwa yang mengetahui larangan memasuki kawasan dan mengambil sebaran itu dari 10% menjadi 30%. Masalahnya itu masih banyak yang tidak tahu karena mereka menganggap larangan itu hanya tidak boleh menebang pohon. Namun sebenarnya mengambil bekas kayu di dalam kawasan juga termasuk larangan. Nah, sasaran ini menyeluruh, yaitu masyarakat di Desa Guru Baru, jumlahnya 200 orang perkiraan. Lokasinya tersebar di tiap dusun di Guru Baru. Kegiatan ini adalah penyadartahuan. Metode yang dilakukan saya untuk lebih, karena ini massal, jadi menggunakan sosialisasi dan anjang sana. Untuk materi itu pengenalan fungsi kawasan konservasi dan pengenalan cagar alam Durian Nunjuk 1. Nah, di dalamnya juga akan tertera larangan apa aja yang harus diketahui oleh masyarakat. Untuk biayanya swadaya, pelaksana penyuluh kehutanan, penanggung jawabnya KASI seksi 1. Begitu seterusnya. Lalu usaha kelompoknya juga ada tentang bibit bulian dengan jenang. Lalu untuk partisipasi anggota dalam lembaga ini menurun, ini untuk kelola lembaganya.
Lalu untuk rencana kerja tahunan penyuluh kehutanan, yaitu saya ambil 2, yaitu yang menurut saya penting untuk dilakukan prioritas, yaitu penyadartahuan masyarakat tentang larangan memasuki kawasan dan mengambil sebaran bulan. Itu penting menurut saya, dan juga penting menurut anggota kelompok setelah saya diskusi saat melakukan PRA pada hari sebelumnya. Ini karena memang urgensinya lebih tinggi, karena ini menyangkut pelestarian kawasan, dan untuk kelompok itu kegiatan pemasaran bibit usaha, bibit bulian. Jadi karena partisipasinya menurun, ini karena memang tidak ada pendapatan. Jadi saya mulai dari sini juga, dari sini, yang mana dimulai dari yang kecil dulu. Semoga di kemudian hari jika berkembang akan banyak partisipasi anggota yang lain untuk ikut dan dapat mengaktifkan kembali anggota kelompok. Sekian RKTP-nya. Semoga bener ya. Maklum lagi belajar.